Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, pernahkah kalian merasa hidup ini tidak adil? Kasih sayang orang tua yang seharusnya adil, ternyata lebih condong ke saudara lain. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah lainnya. Inilah kisah Fafa. Di sebuah desa yang tenang, Fafa dikenal sebagai gadis muda yang cantik, sopan, dan ringan tangan. Senyumnya lembut, ucapnya halus, langkahnya selalu menjaga adab. Tetangga menyukai Fafa karena ia tidak pernah membeda-bedakan orang. Bila ada ibu yang kesulitan membawa beras dari warung, Fafa akan berlari menawarkan bantuan. Bila ada anak kecil jatuh dari sepeda, Fafa yang pertama datang menenangkan. Namun di balik senyum yang tampak, ada rahasia yang disembunyikan rapat oleh Fafa. Kedua orang tuanya seperti tidak memandang kehadirannya. Kasih sayang mereka lebih banyak mengalir kepada adiknya. Bukan sekali dua kali Fafa merasa seperti bayangan di rumah sendiri. Pagi itu matahari baru naik. Udara desa masih wangi tanah basah. Fafa sedang mencuci pakaian di belakang rumah. Ia mengucek baju satu persatu, menjemur dengan rapi, lalu menata ember dan sabun pada tempatnya. Tiba-tiba ibunya datang dengan langkah cepat. Suara sandal menampar tanah memecah keheningan. Tanpa salam, ibunya menatap cucian yang belum kering dan berkata dengan nada tajam agar Fafa segera mencari kerja. Kata-kata itu menusuk hati Fafa seperti duri. Ia menarik napas panjang, memilih diam. Ia tahu, membalas hanya akan menambah luka. Fafa menunduk, mengingat nasihat guru ngaji di surau. Bila hatimu disakiti, beri istighfar. Bila air matamu ingin tumpah, berdoa lirih kepada Allah yang Maha Mendengar. Siang berganti sore. Setelah salat, Fafa memberanikan diri berangkat ke kota. Ia menumpang bus kayu, duduk di kursi paling belakang, menatap sawah lalu berganti gedung, sawah lagi lalu menara telekomunikasi, seolah perjalanan itu menggambarkan jarak antara harapan dan kenyataan. Di dekat terminal, ia melihat papan kecil di sebuah ruko bertuliskan penyalur kerja ke luar negeri. Hatinya berdesir. Ia masuk, disambut seorang perempuan yang tampak berpengalaman. Perempuan itu menjelaskan peluang kerja sebagai pembantu rumah tangga dan juru masak di Arab. Gajinya lebih tinggi daripada pekerjaan di kota. Ada pelatihan dasar, ada penampungan, ada pengurusan dokumen. Fafa mendengarkan saksama, mengajukan pertanyaan singkat, lalu mencatat alamat dan syarat yang dibutuhkan. Di akhir pertemuan, perempuan itu berkata bahwa yang paling penting adalah kesabaran dan niat baik. Kalimat sederhana yang menyalakan bara keyakinan di dada Fafa. Sore itu juga Fafa pulang dan bercerita kepada ibunya. Ia berharap minimal ada tatap mata yang hangat atau anggukan kecil sebagai tanda restu. Namun yang ia terima kembali adalah dingin yang menampar. Ibunya berlalu tanpa menanggapi. Bapaknya diam di serambi, hanya menghembuskan asap rokok ke udara yang semakin gelap. Adiknya lewat sambil memainkan ponsel, melempar senyum sinis yang terasa pahit. Fafa menatap langit, satu bintang pertama muncul. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, bila ini jalan yang kau bukakan, kuatkan langkahku." Hari-hari berikutnya Fafa menyiapkan berkas. Ia menabung sekuat tenaga dari pekerjaan serabutan di warung dan membantu tetangga. Ketika waktunya mendaftar, ia melangkah sendirian ke ruko penyalur. Tidak ada yang mengantar, tidak ada yang bertanya apa bekalnya cukup, tidak ada telapak tangan yang mengusap kepala dan berkata hati-hati di jalan. Namun Fafa tetap menjahit luka dengan sabar. Ia memilih memperbanyak zikir, karena ia percaya setiap kepahitan akan luruh pada waktunya. Bulan pertama di penampungan dihabiskan dengan pelatihan. Fafa belajar memasak menu sederhana, menjaga kebersihan rumah, dan mempelajari beberapa kalimat dasar bahasa Arab. Ia mencatat di buku kecil tentang cara memperkenalkan diri, cara meminta izin, cara mengucapkan terima kasih, dan cara mengembalikan barang ke tempatnya. Pelatihnya sering berkata, kunci kepercayaan adalah adab. Fafa mencamkan kalimat itu. Malam hari sebelum tidur, ia membayangkan wajah ibunya. Ia ingin pulang membawa kabar bahwa ia bisa mandiri, bukan untuk membuktikan siapapun salah, tetapi untuk menghormati diri sendiri dan mensyukuri nikmat Allah. 3 bulan berlalu. Fafa dinyatakan siap berangkat.
Biaya tiket dan proses awal ditalangi pihak agen karena orang tuanya tidak ingin mengeluarkan uang. Keputusan yang pahit namun justru menegaskan kemandirian Fafa. Hari keberangkatan tiba. Subuh di terminal terasa dingin. Fafa memeluk tas kecil berisi baju, jilbab, dan beberapa kebutuhan sederhana. Ia memandang sekeliling, berharap ada wajah yang dikenal. Tidak ada. Maka ia melangkah menuju bus bandara, mengucap bismillah, mengikat harapan pada takdir yang ditulis oleh tangan yang tidak pernah salah. Di bandara, suara pengumuman bergema, lampu-lampu putih bersinar seperti bintang, dan orang-orang berlalu lalang dengan cerita masing-masing. Fafa duduk di pojok, membaca doa perjalanan, lalu menatap tiket yang bergetar di tangannya. Pesawat mengangkatnya dari tanah kelahiran. Awan demi awan dilalui, mata Fafa basah, namun bibirnya tetap menyunggingkan senyum tipis. Ia percaya, setiap perpisahan akan melahirkan pertemuan yang tidak terduga. Ketika kaki Fafa menjejak tanah Arab, udara panas menyambut seperti ombak padang pasir. Ia menghela napas, menenangkan diri, lalu mencari alamat majikan yang tertera pada selembar kertas. Di sebuah sudut jalan, nasib buruk menyergap. Seorang lelaki berlari cepat, merampas tas kain yang disandang Fafa. Ia terperanjat, berteriak minta tolong, namun orang itu lenyap di tikungan. Fafa gemetar. Untungnya dokumen penting seperti paspor dan kontrak disimpan di dompet kecil yang ia kalungkan di balik baju. Ia menepuk dada, menahan air mata, lalu menguatkan langkah. Ia tidak datang ke negeri ini untuk menyerah pada kejutan pertama. Matahari condong ke barat saat Fafa tiba di depan sebuah rumah besar bercat krem, berdiri megah dengan pagar besi dan halaman luas. Ia mengetuk bel pelan. Seorang perempuan paruh baya membuka pintu. Wajahnya anggun, sorot matanya tegas namun hangat. Ia menanyakan nama, lalu mempersilakan Fafa masuk. Ruang tamu beraroma kayu dan rempah, karpetnya lembut, dan suara jam dinding berdetak lembut. Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai ibu dari Ali. Ia bertanya tentang asal Fafa, apa yang bisa Fafa masak, dan bagaimana Fafa menghadapi masalah. Fafa menjawab jujur, menuturkan kejadian perampokan dengan suara yang tertahan. Perempuan itu mengangguk, memanggil pelayan untuk menyiapkan minum, lalu berkata bahwa di rumah ini yang utama adalah amanah dan rasa saling menghormati. Pintu utama berderit. Seorang pemuda masuk dengan langkah mantap. Tubuhnya tinggi, rapi, wajahnya dipahat oleh kesungguhan kerja. Inilah Ali, putra perempuan itu, seorang yang sukses di bidang perkantoran. Ali melepas sepatu, menoleh, dan tatapannya bertemu dengan tatapan Fafa. Waktu serasa melambat sekejap. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar kagum pada rupa, melainkan sejenis keheningan yang mempertemukan dua jiwa asing dalam satu titik. Ibu Ali memperhatikan keduanya, senyumnya samar, seolah menangkap sinyal halus yang melintas di udara. Fafa menunduk, menjaga adab. Ia menjawab sapaan Ali dengan singkat, lalu mengikuti perempuan paruh baya itu ke dapur. Di sana, Fafa diminta menunjukkan kemampuan dasar memasak. Ia menyiapkan nasi hangat, sup sayur sederhana, dan telur bumbu kecap dengan teknik rapi. Uap masakan menari di bawah lampu, menyebarkan aroma rumah yang menenangkan. Perempuan itu mencicipi sedikit, mengangguk pelan, lalu menatap Fafa dengan tatapan yang tidak lagi sekadar menilai. Ada benih percaya, dan di baliknya, ada benih sayang yang baru hendak bertunas. Senja jatuh. Adzan maghrib berkumandang. Fafa berdiri di sudut kamar kecil yang disiapkan sementara untuknya. Ia mengangkat tangan, berbisik lembut. Ya Allah, aku jauh dari kampung dan keluarga, namun aku percaya kau dekat. Jagalah adabku, jernihkan niatku, lapangkan rezekiku, dan lindungi hatiku dari sombong serta putus asa. Amin. Selesai berdoa, ia menatap jendela yang menyisakan garis oranye di langit. Di rumah besar yang asing ini, Fafa merasa ada dinding yang ingin merangkul, bukan mendorong. Di ruang tamu, Ali berbincang singkat dengan ibunya, suaranya tenang. Perempuan paruh baya itu mengangguk, seperti menyimpan rencana yang hanya akan diungkap pada waktu yang tepat. Malam turun sepenuhnya. Kota berkilau.
Di kamar sederhana itu, Fafa memeluk selimut tipis, memejamkan mata dengan hati yang pelan-pelan hangat. Hari ini ia dirampok, namun tidak kehilangan arah. Hari ini ia memasuki rumah besar, namun tidak kehilangan rendah hati. Dan malam itu, tanpa Fafa sadari, hidupnya baru saja berbelok menuju jalan yang akan mempertemukannya dengan takdir yang selama ini ia doakan dalam diam. Hari pertama Fafa resmi bekerja di rumah besar itu dimulai sejak fajar. Ia bangun lebih awal, berwudhu, lalu menggelar sajadah kecil di pojok kamarnya. Doa yang ia panjatkan sederhana, "Ya Allah, berkahilah pekerjaanku hari ini, jadikan aku kuat dalam sabar, dan jauhkan aku dari rasa putus asa." Setelah selesai, ia melangkah ke dapur dengan hati-hati. Dapur rumah itu luas, perlengkapannya lengkap, dan aroma rempah masih menempel pada rak kayu. Fafa mulai merapikan meja, menyiapkan sarapan seperti yang diajarkan, roti hangat, telur rebus, sayur sup ringan, dan teh manis. Semua ia kerjakan dengan tenang meski hatinya berdebar, takut ada yang kurang berkenan. Tak lama kemudian, Ibunda Ali masuk ke dapur. Ia menatap piring-piring yang tersusun rapi lalu menoleh kepada Fafa. "Bagus, tetap jaga kebersihan dan kerapihan." Kata-kata itu singkat, tapi membuat dada Fafa sedikit lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada ucapan yang bernilai pujian. Saat sarapan, Ali juga duduk bersama ibunya. Fafa hanya sesekali muncul untuk menyajikan makanan. Pandangan Ali sempat menoleh kepadanya. Sorot matanya lembut, berbeda dari lelaki lain yang pernah Fafa jumpai. Namun Fafa buru-buru menunduk, menjaga sikap, karena ia sadar dirinya hanyalah seorang pekerja. Hari-hari berikutnya, Fafa mulai terbiasa. Ia mengurus dapur, membersihkan ruang tengah, dan sesekali menemani Ibunda Ali berbincang ringan. Mereka berbicara tentang makanan tradisional Indonesia, tentang bunga melati yang harum, bahkan tentang desa kecil tempat Fafa dibesarkan. Ibunda Ali sering terkesan dengan cara Fafa menjawab, selalu sopan dan penuh hormat. Sementara itu, Ali semakin sering berinteraksi dengan Fafa. Awalnya hanya bertanya soal masakan, lalu berkembang menjadi percakapan ringan di halaman rumah. "Kau suka menulis?" tanya Ali suatu sore, melihat Fafa membawa buku catatan kecil. Fafa tersenyum, "Hanya menulis doa dan hal-hal yang ingin saya ingat." Ali mengangguk, dan sejak itu ia mulai melihat Fafa bukan sekadar seorang pekerja, tapi sosok yang menyimpan keindahan dalam kesederhanaan. Namun meski mulai merasa nyaman, Fafa tidak pernah melupakan kenyataan pahit yang ada di kampung. Ia sering teringat ibunya yang tak peduli, bapaknya yang diam, dan adiknya yang selalu disayang. Dalam sepi malam, ia menangis lirih, menumpahkan rindu yang tidak pernah berbalas. Tapi setiap kali air mata jatuh, ia segera menghapusnya dan berkata dalam hati, "Aku di sini bukan untuk menyerah, aku di sini untuk menjadi lebih kuat." Beberapa bulan berlalu. Fafa telah dianggap seperti keluarga oleh Ibunda Ali. Kebaikan, kerja keras, dan keikhlasannya membuatnya dipercaya. Hingga suatu malam, Ibunda Ali berkata, "Fafa, besok malam kita akan makan di restoran bersama Ali. Aku ingin kau ikut." Hati Fafa bergetar. Ia hanya seorang pekerja, tapi diperlakukan layaknya keluarga. Ia mengangguk pelan, meski hatinya penuh tanda tanya. Malam itu, di balik jendela kamarnya, Fafa berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia tahu, ada sesuatu yang akan berubah dalam hidupnya. Ia hanya bisa menggantungkan harapan pada Allah, agar semua yang terjadi kelak membawa kebaikan. Di luar kamar, Ibunda Ali tersenyum samar. Ia melihat kedekatan putranya dengan gadis sederhana itu, dan di hatinya tumbuh sebuah rencana yang hanya menunggu waktu untuk diucapkan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Fafa bangun lebih awal dari biasanya. Sejak subuh, hatinya sudah dipenuhi rasa cemas. Malam ini, ia akan ikut Ibunda Ali dan Ali makan malam di sebuah restoran mewah. Baginya, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ia hanyalah seorang gadis desa sederhana, tak pernah terbayang akan duduk di meja yang dikelilingi lampu kristal dan piring berlapis emas. Sepanjang pagi, Fafa berusaha bekerja seperti biasa. Ia membersihkan dapur, menyiapkan sarapan, dan menata bunga di ruang tamu.
Tapi setiap gerakannya sedikit gemetar, karena bayangan makan malam itu terus menari di kepalanya. Saat tengah hari, Ibunda Ali masuk ke kamarnya, membawa sehelai gaun sederhana berwarna pastel. "Fafa, malam ini kenakan ini. Kau akan terlihat anggun," katanya lembut. Fafa tertegun, matanya berkaca-kaca. Tak ada seorang pun yang pernah memberinya gaun, apalagi dengan nada penuh kasih seperti itu. Malam tiba, lampu kota Arab bersinar terang seperti bintang-bintang yang turun ke bumi. Mobil keluarga itu melaju ke arah pusat kota. Fafa duduk di kursi belakang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang begitu cepat. Di sampingnya, Ali tampak tenang, sesekali menatap keluar jendela, tapi diam-diam mencuri pandang pada wajah Fafa yang malu-malu. Restoran itu megah, dindingnya dihiasi ukiran, lampu gantung berkilau, dan musik lembut mengalun. Pelayan menyambut dengan hormat, lalu mengantar mereka ke meja besar di sudut yang tenang. Fafa duduk dengan gugup, menundukkan kepala, takut salah bersikap. Hidangan demi hidangan disajikan. Sup harum, daging lembut, dan roti hangat mengisi meja. Percakapan awal berjalan ringan. Ibunda Ali berbicara tentang pekerjaan, tentang cuaca, lalu tiba-tiba menoleh pada Ali dan Fafa. Suaranya berubah lebih serius. "Ali, Fafa, aku ingin bertanya. Bagaimana jika kalian berdua menikah?" Kata-kata itu jatuh seperti petir yang menyambar keheningan. Fafa terdiam, wajahnya memerah, hatinya berdebar kencang. Ia tak pernah membayangkan akan ditanya seperti itu, apalagi di hadapan Ali. Ali sendiri sempat tertegun, lalu menatap ibunya, kemudian menoleh kepada Fafa. Tatapannya penuh keyakinan, seolah ingin berkata bahwa perasaan yang selama ini ia simpan akhirnya menemukan jalannya. Fafa menunduk semakin dalam, berusaha menahan air mata haru. Baginya, pertanyaan itu bukan sekadar tentang pernikahan, tapi juga tentang penghargaan, tentang nilai dirinya yang selama ini diabaikan keluarganya sendiri. Di hatinya, ia berdoa lirih, "Ya Allah, apakah ini jawaban atas kesabaran panjangku?" Malam itu, tanpa banyak kata, sebuah keputusan mulai terbentuk. Cinta yang terpendam kini memiliki ruang untuk tumbuh. Ibunda Ali tersenyum, seakan yakin bahwa jalan ini memang sudah ditulis oleh takdir. Beberapa hari setelah makan malam itu, suasana rumah besar terasa berbeda. Ali menjadi lebih sering mengajak Fafa berbincang, sementara Ibunda Ali semakin menaruh perhatian. Hati Fafa yang selama ini penuh luka perlahan mulai terobati. Ia merasa dihargai, bukan hanya sebagai pekerja, tapi juga sebagai manusia. Namun sebelum keputusan besar itu benar-benar diwujudkan, Ibunda Ali berkata kepada Fafa dengan penuh kebijaksanaan, "Nak, bila engkau ingin menikah dengan putraku, kembalilah dulu ke Indonesia. Sampaikan kepada keluargamu, meski mereka pernah tidak mempedulikanmu, mereka tetap bagian dari hidupmu. Restu keluarga adalah doa, dan doa adalah berkah." Fafa terdiam. Ada getaran aneh di dadanya. Ia teringat semua masa lalu, ucapan kasar ibunya, diam dingin ayahnya, senyum sinis adiknya. Tapi ia juga teringat tawa masa kecil, momen makan bersama di dapur bambu, dan doa-doa sederhana di langit malam desa. Air matanya menetes. Ia mengangguk, "Baik, Bu. Saya akan pulang." Hari keberangkatan pun tiba. Fafa mengenakan gamis sederhana dan jilbab putih. Ali mengantar hingga bandara. Sebelum berpisah, Ali menatapnya dalam-dalam. "Aku menunggumu kembali, Fafa," ucapnya lirih. Fafa hanya menunduk, menahan air mata, lalu melangkah ke ruang keberangkatan dengan doa yang terus ia panjatkan dalam hati. Pesawat mendarat di tanah air. Fafa menghirup udara kampung halamannya dengan dada sesak. Langkahnya menuju rumah terasa berat. Namun saat ia tiba di depan rumah, yang ia dapati hanyalah kesunyian. Pintu rumah tertutup rapat, jendela-jendela berdebu, dan tetangga yang lewat menatapnya penuh iba. Seorang tetangga tua menghampiri. "Fafa, kau belum tahu? Ayahmu, ibumu, dan adikmu, mereka sudah tiada. Musibah kecelakaan beberapa bulan lalu merenggut mereka semua." Dunia serasa berhenti. Fafa terduduk di tanah, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Segala doa, rindu, dan harapan yang ia bawa pulang seakan lenyap di telan angin.
Ia menatap rumah yang kosong, menyadari bahwa ia sudah benar-benar sendirian di negeri sendiri. Namun di balik kesedihan itu, ada cahaya kecil yang menuntunnya. Ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, Engkau yang mengambil, Engkau pula yang memberi. Aku pasrah, aku ridho. Jadikan ini kekuatanku untuk melangkah ke depan." Malam itu, di rumah kosong yang penuh kenangan, Fafa berdoa panjang. Ia memutuskan untuk kembali ke Arab. Tak ada lagi yang bisa ia tinggalkan di kampung halaman, kecuali doa untuk keluarganya yang telah tiada. Dan di negeri jauh, ada seseorang yang menunggunya dengan cinta dan kesetiaan. Pagi itu, pesawat yang membawa Fafa kembali ke Arab mendarat dengan selamat. Hatinya masih penuh duka, tetapi wajahnya berusaha tegar. Ia tahu, Allah telah mengambil keluarganya untuk selamanya, dan kini hanya ada satu jalan, melanjutkan hidup dengan penuh kesabaran. Di pintu kedatangan bandara, Ali sudah menunggu. Begitu melihat Fafa melangkah keluar, wajah Ali tampak lega. Ia segera menghampiri dan tanpa banyak kata berkata, "Aku sudah menunggu. Mulai hari ini, jangan pernah merasa sendirian lagi." Kalimat itu membuat hati Fafa bergetar, air matanya hampir pecah, namun ia menahannya. Ia tahu, inilah orang yang kini akan menjadi tempatnya bersandar. Beberapa hari kemudian, persiapan pernikahan dimulai. Ibunda Ali yang penuh kasih sibuk mengatur segala sesuatu. Fafa diperlakukan layaknya putri, diberikan pakaian pengantin indah berwarna putih gading dengan hiasan emas sederhana. Meski hatinya masih berduka, ia merasa diberi kesempatan baru oleh Allah untuk membangun keluarga yang penuh kasih. Hari pernikahan tiba. Rumah besar itu dipenuhi tamu undangan. Lampu kristal menyala terang, aroma parfum Arab memenuhi udara, dan lantunan ayat suci mengiringi prosesi sakral itu. Ali berdiri tegap, wajahnya penuh keyakinan. Fafa duduk di sisi lain, hatinya bergetar, namun bibirnya berdoa lirih agar semuanya berjalan lancar. Saat akad tiba, suara Ali terdengar jelas dan mantap. Dengan satu kalimat, ia resmi menjadi suami Fafa. Tepuk tangan dan ucapan selamat menggema di seluruh ruangan. Fafa menunduk, air matanya mengalir deras. Tangisnya bukan hanya karena bahagia, tetapi juga karena rasa syukur yang tak terlukiskan. Setelah prosesi, Ali menghampiri Fafa. Ia menatapnya penuh kelembutan dan berkata, "Mulai sekarang, aku akan menjagamu. Kau bukan lagi seorang gadis yang diabaikan, kau adalah istriku, bagian dari hidupku, dan akan selalu kucintai." Fafa hanya bisa menjawab dengan senyum basah air mata. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, Engkau telah menguji aku dengan luka, kini Engkau memberi aku kebahagiaan. Jadikan rumah tangga ini penuh barokah dan rahmat MU." Malam itu, pesta berlangsung meriah. Namun yang lebih berharga dari segala hiasan dan keramaian adalah rasa tenang di dada Fafa. Dari seorang gadis desa sederhana yang dulu tak dianggap, ia kini menjadi istri seorang pria terhormat di negeri asing. Takdir Allah memang kadang menyakitkan di awal, tapi selalu indah di ujung perjalanan. Hari-hari setelah pernikahan menjadi lembaran baru dalam hidup Fafa. Ia yang dulu sering dipandang sebelah mata kini menjalani hari dengan penuh penghargaan. Ali, suaminya, selalu memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Setiap pagi, sebelum berangkat ke kantor, Ali selalu berkata lembut, "Jaga dirimu baik-baik, Fafa. Kau adalah anugerah dalam hidupku." Kata-kata itu membuat Fafa merasa berharga, sesuatu yang dulu tak pernah ia rasakan di rumahnya sendiri. Rumah besar keluarga Ali kini menjadi rumah Fafa. Ia tak lagi sekadar pekerja dapur, melainkan nyonya rumah yang disegani. Namun meski statusnya berubah, Fafa tetap menjaga kerendahan hati. Ia masih suka memasak sendiri, menyiapkan makanan kesukaan Ali, dan membantu para pekerja rumah dengan ramah. Itulah yang membuat orang-orang di rumah besar itu semakin hormat kepadanya. Ibunda Ali, yang sejak awal menyukai Fafa, kini merasa keputusannya tidak salah. Ia sering berkata kepada tamu-tamunya, "Fafa adalah berkah dalam keluarga kami. Kebaikannya tidak bisa ditukar dengan harta." Kalimat itu selalu membuat hati Fafa menghangat. Namun meski kebahagiaan kini menyelimutinya, Fafa tak pernah lupa akan masa lalunya.
Kadang, di malam yang tenang, ia duduk di balkon rumah bersama Ali. Sambil menatap langit penuh bintang, ia bercerita tentang keluarganya yang telah tiada. Ali akan menggenggam tangannya dan berkata, "Jangan bersedih, Fafa. Mereka kini tenang di sisi Allah. Dan aku akan selalu berada di sampingmu untuk melanjutkan hidup." Fafa tahu, cintanya kepada Ali bukan hanya sekadar perasaan. Itu adalah jawaban atas doa-doa panjangnya selama bertahun-tahun. Doa yang ia panjatkan dengan sabar meski hatinya sering terluka. Kini Allah menjawab dengan cara yang indah, memberi seorang suami yang tulus mencintai. Hari demi hari, rumah tangga mereka berjalan penuh ketenangan. Mereka sering makan malam bersama, berbincang tentang masa depan, dan sesekali merencanakan perjalanan untuk melihat dunia luar. Fafa mulai menyadari bahwa hidupnya kini benar-benar berbeda dari dulu. Dari seorang gadis sederhana yang berangkat sendirian tanpa restu, ia kini menjalani hari sebagai istri seorang pria kaya raya dengan cinta yang tulus. Dan setiap malam sebelum tidur, Fafa selalu menutup harinya dengan sujud syukur. Ya Allah, Engkau yang menuntunku melewati luka, Engkau pula yang menghadiahiku kebahagiaan. Jangan pernah biarkan aku lupa akan asal-usulku, dan jadikan aku istri yang sholehah untuk suamiku. Kebahagiaan rumah tangga Fafa dan Ali berjalan indah. Namun, setiap perjalanan hidup tentu tak pernah lepas dari ujian. Suatu hari, ketika Ali pulang dari kantor, wajahnya tampak tegang. Ia duduk di ruang tamu dengan raut lelah, lalu berkata, "Fafa, ada rekan bisnis yang meragukan pilihan hidupku. Mereka mempertanyakan kenapa aku menikah denganmu, seorang gadis desa dari negeri jauh." Fafa terdiam, dadanya sesak. Ia tak menyangka akan mendengar ucapan seperti itu. Namun ia menatap Ali dengan mata berkaca-kaca, berusaha menahan tangis. "Jika itu membuatmu sulit, aku rela, Ali. Aku tak ingin menjadi bebanmu." Ali segera menggenggam tangan Fafa erat. "Jangan pernah berkata begitu. Aku memilihmu bukan karena apa kata orang, tapi karena hatiku tahu kaulah yang terbaik. Mereka tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Tapi aku tahu. Aku tahu kesabaranmu, ketulusanmu, dan doamu yang tak pernah berhenti." Mendengar itu, air mata Fafa jatuh juga. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena haru. Ia menyadari, cinta Ali padanya bukan sekadar ucapan, melainkan keyakinan yang teguh. Hari-hari setelahnya, Fafa berusaha semakin menunjukkan sikap bijaksana. Ia tetap rendah hati kepada tamu-tamu keluarga, ia selalu menghormati ibunda Ali, dan ia mendukung pekerjaan suaminya dengan penuh kesabaran. Perlahan, orang-orang yang dulu meragukannya mulai melihat bahwa Fafa bukan perempuan biasa. Ia adalah istri yang anggun, pintar menjaga marwah keluarga, dan berhati mulia. Ibunda Ali pun suatu malam berkata kepada putranya, "Ali, lihatlah, pilihanmu tepat. Fafa bukan hanya menjadi istri, tapi juga cahaya di rumah ini. Jangan pernah biarkan siapapun meragukan kebahagiaan kalian." Ali mengangguk, dan kalimat itu semakin menguatkan hatinya. Di malam yang tenang, setelah semua urusan selesai, Fafa duduk bersama Ali di balkon. Angin gurun berhembus lembut, bintang-bintang berkilau di langit. Fafa berkata pelan, "Ali, aku selalu takut kehilanganmu, seperti aku kehilangan keluargaku dulu." Ali menoleh, menatap dalam, lalu berkata tegas, "Tidak, Fafa. Kau tak akan pernah kehilangan aku. Aku akan selalu ada, karena Allah yang mempertemukan kita bukan untuk berpisah, melainkan untuk saling melengkapi." Kata-kata itu menancap dalam hati Fafa. Ia merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia tahu, rumah tangganya memang akan diuji, tetapi ia juga yakin, dengan cinta dan doa, semua bisa dilewati. Hari-hari berganti menjadi bulan, bulan pun berputar menjadi tahun. Kehidupan rumah tangga Fafa dan Ali kian kokoh. Cinta yang tumbuh dari kesederhanaan kini mekar menjadi kebahagiaan yang penuh barokah. Fafa bukan lagi gadis desa yang dulu dipandang sebelah mata. Ia kini menjadi istri yang disegani, dicintai, dan dirindukan setiap kali Ali pulang dari pekerjaannya. Setiap pagi, sebelum Ali berangkat kerja, Fafa selalu menyiapkan sarapan dengan tangannya sendiri. Ali kerap berkata sambil tersenyum, "Makananmu selalu membuatku rindu pulang lebih cepat."
Fafa hanya menunduk malu, namun hatinya bergetar penuh syukur. Ia tahu, Allah telah memberinya pasangan yang benar-benar menghargainya. Ibunda Ali pun semakin bahagia. Ia sering memandang Fafa dengan tatapan bangga, lalu berkata, "Nak, kau bukan hanya menantu, tapi anak bagiku. Kau mengisi rumah ini dengan kelembutan, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta." Kalimat itu selalu membuat mata Fafa basah. Ia merasa, akhirnya ia merasakan kasih sayang seorang ibu, meski bukan dari rahim yang melahirkannya. Hari-hari penuh keberkahan itu membuat Fafa semakin rajin bersyukur. Di malam hari, ia selalu sujud lebih lama, memanjatkan doa lirih. "Ya Allah, Engkau pernah mengujiku dengan kesepian, kini Kau balas dengan cinta yang tulus. Lindungilah rumah tanggaku, jadikan kami keluarga yang Engkau ridho." Kebahagiaan mereka kian sempurna ketika Allah memberikan amanah baru. Fafa merasakan tanda-tanda kehamilan. Saat kabar itu disampaikan, Ali memeluknya erat, matanya berkaca-kaca. "Ini hadiah terbesar dalam hidupku, Fafa. Aku berjanji akan menjaga kalian berdua dengan seluruh hidupku." Hari itu menjadi puncak kebahagiaan. Semua rasa sakit masa lalu seolah terhapus. Luka karena diabaikan keluarga, air mata karena perpisahan, hingga rasa hampa saat kembali ke kampung halaman yang sunyi, semuanya kini diganti oleh Allah dengan ketenangan dan cinta tanpa batas. Kini, Fafa tak lagi berjalan sendiri. Ia punya suami yang selalu menggenggam tangannya, mertua yang menyayanginya, dan sebentar lagi, seorang buah hati yang akan melengkapi kebahagiaannya. Dalam hati, Fafa berbisik, "Inilah takdirku. Dari seorang gadis sederhana, kini aku hidup bahagia di negeri jauh. Semua ini bukan karena kuatku, tapi karena sabar dan doa yang Allah kabulkan di waktu yang tepat." Malam itu, di balkon rumah besar, Fafa dan Ali duduk berdua. Angin padang pasir berhembus lembut, bintang-bintang berkelip indah. Ali merangkul Fafa, dan keduanya saling menatap dengan penuh cinta. Tidak ada lagi kesedihan, yang ada hanyalah kebahagiaan yang berbarokah. Sahabat Cantika Story yang dirahmati Allah, dari kisah panjang perjalanan hidup Fafa kita belajar bahwa takdir manusia tidak pernah bisa ditebak. Siapa yang menyangka seorang gadis desa sederhana, yang sejak kecil kurang mendapatkan kasih sayang dari keluarganya, pada akhirnya justru diangkat derajatnya oleh Allah di negeri orang. Kehidupan Fafa adalah bukti nyata bahwa ujian seringkali menjadi jalan menuju kebahagiaan. Saat di rumah sendiri ia diabaikan, Fafa tidak pernah berhenti bersabar. Saat ia dimarahi, dihina, bahkan dianggap tidak berharga, ia tidak membalas dengan kebencian. Ia justru menjawab dengan diam, dengan doa, dan dengan kerja keras. Dan lihatlah, kesabaran itu akhirnya berbuah manis. Sahabat sekalian, Allah tidak pernah tidur. Air mata yang jatuh dalam kesunyian, doa yang lirih kita panjatkan, semua didengar dan dicatat olehnya. Boleh jadi jawaban atas doa kita tidak datang segera. Mungkin lewat setahun, 2 tahun, bahkan lebih lama. Tapi yakinlah, Allah memberi jawaban di waktu yang paling tepat. Kita juga belajar bahwa kasih sayang manusia bisa datang dari arah yang tidak kita duga. Fafa kehilangan keluarga kandungnya, namun Allah menggantinya dengan keluarga baru di negeri jauh. Ia mendapatkan kasih sayang seorang ibu dari mertuanya, dan mendapatkan cinta tulus dari seorang suami yang menghargainya. Itulah janji Allah, siapa yang sabar, siapa yang tawakal, siapa yang tidak berhenti berdoa, maka balasan yang indah pasti datang. Maka, sahabat Cantika Story, jangan pernah berhenti berharap. Meski hidup terasa berat, meski kita sering diabaikan, atau bahkan direndahkan, percayalah pada rencana Allah. Karena di balik semua itu, tersimpan kejutan-kejutan indah yang akan membuat kita bersyukur lebih dari sebelumnya. Pesan moral dari kisah Fafa ini adalah, kesabaran selalu memiliki ujung yang manis. Doa tidak pernah sia-sia, meski terkadang dijawab dengan cara yang tak kita sangka. Hargailah dirimu, meski orang lain tidak menghargaimu. Karena di mata Allah, setiap hamba berharga. Jangan lupa rendah hati, bahkan ketika derajatmu ditinggikan. Akhirnya, sahabat Cantika Story, semoga kisah Fafa ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa ujian bukan akhir, melainkan awal menuju takdir yang lebih baik.
Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu sabar, tawakal, dan tidak pernah berhenti berdoa. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya bersama Cantika Story. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak orang yang mendapat hikmah dari setiap cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.